Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safora. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Koneksi antar materi ini berkaitan antara modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantoro, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Pada modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pada modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Nilai pada guru penggerak mandiri, refleksi, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Pada modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Dalam mewujudkan visi guru penggerak diperlukan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif berfokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan tertinggi. Inquiry apresiatif percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Inti positif merupakan potensi dan aset organisasi. Pada inquiry apresiatif terdapat tahapan bagja. Tahapan bagja terdiri dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Visi guru penggerak yaitu menciptakan sumber daya manusia berkualitas, memiliki iman dan takwa, berkarakter Pancasila. Aset yang dimiliki sekolah untuk mendukung visi guru penggerak yaitu aset pada sekolah itu sendiri, kepala sekolah, sekolah yang aman dan nyaman, pendidik, tata usaha, murid, sarana dan prasarana. Aset yang berasal dari luar sekolah terdiri dari komite sekolah, dinas, anggota masyarakat. Prakarsa perubahan dari visi guru penggerak yang telah dibuat yaitu pembelajaran berpihak pada murid untuk menciptakan merdeka belajar. Tahapan bagja yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang muncul, bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid? Kebiasaan-kebiasaan baru apa saja yang akan dilakukan untuk pembelajaran yang diinginkan? Bagaimana perilaku murid yang merdeka belajar? Dari pertanyaan yang muncul, tindakan yang perlu dilakukan yaitu mencari informasi di internet ataupun di jurnal pendidikan, melakukan konsultasi pada rekan guru dan kepala sekolah. Tahapan yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaan yang muncul, pengalaman positif apa yang didapat murid dalam pembelajaran yang diinginkan? Siapakah yang pernah berhasil menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Aktivitas apa saja yang dilakukan untuk menerapkan pembelajaran yang diinginkan? Keterampilan apa saja yang sudah dikuasai untuk mendukung pembelajaran yang diinginkan? Dari pertanyaan yang muncul,
Tindakan yang perlu dilakukan adalah mencari informasi mengenai profil guru atau kepala sekolah yang berhasil melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Mencatat bagaimana pihak tersebut berhasil melakukannya. Tahapan yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaan yang muncul, apakah kebiasaan baru yang akan terjadi ketika melakukan pembelajaran yang diinginkan tersebut? Bagaimana perasaan saya jika kelak melaksanakan pembelajaran yang diinginkan tersebut? Hal-hal apa saja yang bisa saya lakukan setelah melakukannya? Sumber daya apa yang akan terbayangkan setelah berhasil melakukan pembelajaran yang diinginkan? Tindakan yang perlu dilakukan dengan melakukan komitmen dan konsekuensi dari apa yang telah diharapkan. Memajang atau men-share ke kelas atau media sosial perubahan yang telah dilakukan. Tahapan yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaan yang muncul, apa langkah yang pertama yang akan saya lakukan? Berapa lama target untuk mencapai pembelajaran yang diinginkan? Apa tindakan-tindakan yang dapat mendukung pembelajaran yang diinginkan? Bagaimana cara mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran yang diinginkan? Dari pertanyaan tersebut, tindakan yang perlu dilakukan dengan menyusun model pembelajaran yang berpihak pada murid dan berdimensi profil pelajar Pancasila, membuat catatan kemajuan atau keberhasilan, melakukan kolaborasi dengan meminta masukan pada rekan guru dan kepala sekolah, membentuk kelas yang mengimplementasikan Merdeka Belajar dalam proses pembelajaran. Tahapan yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang muncul, siapa saja yang dapat memantau pembelajaran berpihak pada murid yang saya lakukan? Siapa saja yang akan saya libatkan dan apa peran tiap masing-masing yang terlibat? Kapan model pembelajaran yang berpihak pada murid akan saya lakukan? Tindakan yang perlu dilakukan dengan melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait, bergabung dengan forum diskusi guru mengajar, menggunakan model pembelajaran project based learning, memberikan kebebasan pada anak membuat project tapi masih dalam tema yang disepakati. Demikianlah koneksi antar materi pada modul 1.3 beserta tahapan Bagja dari prakarsa perubahan berdasarkan visi guru penggerak yang telah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.